hadir di tempat azan dikumandangkan nama Allah dan dalam keadaan awal waktu. Dan tentunya kita berharap agar kebaikan ini terus Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sampai kematian ini mendatangi kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga dan sahabat-sahabatnya yang telah memperjuangkan agama ini, membawa kita menuju keselamatan dunia dan akhirat. Sidang yang dirahmati Allah, alhamdulillah kembali Allah mempertemukan kita pada pagi hari ini untuk sama-sama kita belajar Al-Quran. Kita belajar bagaimana melafalkan ayat-ayatnya dengan kaidah tajwid yang benar. Kita juga belajar kaidah daripada ayat-ayat yang kita baca. Sidang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih di dalam surah Al-Baqarah. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan membahas dari ayat 130, yaitu surat Al-Baqarah. Sidang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah pada ayat-ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam itu lulus daripada ujian yang Allah berikan dengan sangat sempurna. Wa idza Ibrahim rabbuhu bikalimat, dan tatkala Nabi Ibrahim alaihi salam diuji oleh Tuhannya dengan berbagai macam ujian. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Pada Nabi Ibrahim alaihissalam menyempurnakan ujian tersebut dengan luar biasa sempurna. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang keadaan Nabi Ibrahim yang senantiasa tidak pernah putus hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala dalam munajatnya. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Agar dijadikan daripada keturunan-keturunannya sebagai pemimpin daripada umat. Nabi Ibrahim juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan tempat tersebut, yaitu Baitullahil Haram, Makkah Al-Mukarramah, sebagai tempat yang aman. Beliau berdoa juga agar diberikan rezeki kepada para penduduknya. Nabi Ibrahim juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika beliau membangun Ka'bah bersama putranya Ismail alaihi wassalam, itu berdoa agar amalan-amalannya senantiasa diterima. Nabi Ibrahim alaihi salam juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibimbing untuk betul-betul bisa melakukan ketaatan kepada Allah. Manasik-manasiknya seperti apa? Kemudian yang rahmati Allah, Nabi Ibrahim juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan daripada keturunannya Rasulullah, yaitu utusan daripada Allah Subhanahu wa taala yang membimbing umat kepada kebaikan. Jadi Nabi Ibrahim termasuk hamba Allah yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran ada keteladanan yang sangat baik pada Nabi Ibrahim alaihissalam, yang merupakan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Maka yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, di ayat setelahnya yang kita bahas ini, ayat 130, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi Ibrahim dengan mengatakan wa may yaqulu illa Ibrahim illa man safiha nafsah, dan tidak ada orang yang membenci daripada agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam kecuali orang tersebut adalah safihana sah, orang yang bodoh akan dirinya sendiri, orang yang menghancurkan dirinya sendiri, orang-orang yang membenci, yang tidak suka, yang tidak mau ikut daripada agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Allah berkata mereka adalah safihana sah, orang yang tidak kenal dirinya sendiri, orang yang menghancurkan dirinya sendiri. Walaupun istafainahu fid dunya, dan sesungguhnya kami telah memilih Nabi Ibrahim alaihissalam
di dunia, wa innahu fil akhirati laminas shalihin, dan sesungguhnya dia Nabi Ibrahim alaihissalam di akhirat benar-benar termasuk hamba Allah yang saleh. Jangan berarti Allah Subhanahu wa taala ini betul-betul pengakuan daripada Allah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Jangan berarti Allah ketika kita mengaku sebagai hamba-Nya Allah itu baik. Tapi lebih sempurna lagi kalau Allah mengakui kita sebagai hamba-Nya. Kalau kita ngaku-ngaku baik, oh saya murid Ustaz Sifulan, tapi belum tentu Ustaz tersebut mengakui dia sebagai muridnya. Tapi kalau sudah yang mengakuinya adalah dari pihak atas, maka jangan berarti Allah itu pengakuan yang betul-betul memuliakan orang-orang yang mengaku dirinya sebagai hamba. Makanya dalam peristiwa Isra Mi'raj itu Allah memuji baginda Rasulullah dengan kata abdi. Subhanalladzi asra bi 'abdihi, dengan hambanya. Allah mengakui baginda Rasulullah sebagai hambanya. Di sini juga agama yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama yang dibawa oleh para nabi, dan di antaranya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka jemaah hati Allah, kita lihat daripada tafsir para ulama. Wa may yarghab, raghiba dalam bahasa Arab itu memiliki raghiba fi, artinya masukkan terhadap sesuatu. Itu raghiba fi. Tapi kalau raghiba an itu artinya membenci. Maka dalam hadis yang sering kita dengar, wa man raghiba an sunnati falaysa minni. Raghiba an, barang siapa yang membenci sunnah. Di sini Allah sebutkan wa may yarghabu an millah, barang siapa yang membenci millah. Apa millah? Yaitu jalan yang ditempuh oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka apa yang terjadi? Orang tersebut faqad safiha nafsah, yaitu telah membodohi dirinya sendiri. Dan memang kata Allah Subhanahu wa taala di sini ada asbab usulnya, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad Suhaimi dalam tafsir Al-Munir. Beliau menyebutkan qala Ibnu Uyainah ru'ya anna Abdullah bin Salam da'a ibnai akhi. Abdullah bin Salam ini seorang pendeta Yahudi yang ketika Rasulullah masuk ke kota Madinah, Abdullah bin Salam langsung beriman kepada baginda Rasulullah hanya dengan melihat wajahnya saja. Sampai-sampai orang-orang Yahudi, pendeta-pendeta lainnya itu bertanya, kenapa sampai seperti ini? Apa jawaban beliau? Saya telah melihat wajah yang tidak ada tanda dusta pada wajah tersebut. Sehingga Abdullah bin Salam masuk Islam. Rupanya Abdullah bin Salam bukan hanya menginginkan Islam untuk dirinya sendiri, tapi menginginkan kebaikan tersebut untuk didapat oleh orang yang terdekat dengan dirinya. Maka Abdullah bin Salam mengajak dua orang sepupunya agar mau masuk Islam. Siapa? Salamah dan Muhajir. Maka ketika diajak keduanya, apa kata Abdullah bin Salam kepada mereka berdua? Qad alimtum anna Allah qala fil Tawrah. Kalian berdua sudah mengetahui bahwasanya Allah berkata di dalam Taurat, karena mereka itu pendeta. Inni ba'itsu min waladi Ismail nabiyyan ismuhu Ahmad. Apa yang ada di dalam Taurat? Sesungguhnya aku akan mengutus seorang nabi daripada anaknya Ismail yang bernama Ahmad. Faman amana bihi, barang siapa yang beriman dengannya, beriman kepada Nabi Muhammad yang merupakan anak keturunan daripada Nabi Ismail, faqad ihtada wa rasyad, maka dia telah mendapatkan petunjuk dan dia telah betul-betul mendapatkan jalan yang lurus. Wa man lam yu'min bihi fa huwa mal'un, dan barang siapa yang tidak beriman kepadanya, maka sesungguhnya dia terlaknat. Apa yang terjadi? Salamah masuk Islam, kemudian saudaranya Muhajir gak masuk
tidak masuk Islam. Jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sejatinya adalah agama yang sama yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu. Apa intinya? Yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mensucikan Allah daripada segala keburukan. Kemudian Allah sebutkan siapa Nabi Allah Ibrahim, yang mana Allah katakan barang siapa yang membenci agamanya maka sesungguhnya dia telah bunuh atas dirinya sendiri. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan siapa Nabi Allah Ibrahim, walaqad istafainahu fid dunya. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam adalah nabi yang terpilih, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala daripada seluruh para nabi untuk dijadikan sebagai abul anbiya, bapaknya para nabi. Karena Nabi Allah Ibrahim alaihissalam punya anak Nabi Allah Ismail yang daripada keturunannya itu lahir nabi-nabi dari golongan Arab. Kemudian Nabi Allah Ishak alaihissalam yang mana lahir daripada keturunannya itu nabi-nabi daripada Bani Israel. Maka yang Allah Subhanahu wa taala bapaknya para nabi merupakan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bukan hanya dipilih yang terbaik di dunia, wa innahu fil akhirati laminas sholihin, dan di akhirat orang-orang akan betul-betul bersaksi bahwasanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam itu termasuk hamba Allah yang saleh, yang saleh. Kemudian jemaah rahmati Allah, di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, kenapa Nabi Allah Ibrahim betul-betul diagukan oleh Allah dengan pujian yang luar biasa dalam ayat tersebut. Allah berfirman, "Il qala lahu rabbuhu aslim." Di antara sebabnya yaitu apa? Pujian juga daripada Allah. Ketika itu tatkala Allah berkata kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, aslim, Islamlah kamu. Apa makna Islam? Yaitu betul-betul menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, pertolongan Allah itu biasanya datang setelah kita berserah. Kalau kita masih memikirkan saya ini, saya ini, biasanya belum. Tapi ketika sudah totalitas berserah kepada Allah, turun pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana baginda Rasulullah SAW dalam doanya ketika beliau diusir daripada Taif, disakiti, kemudian betul-betul dihinakan. Rasulullah berdoa. Beliau nabi, pimpinan para nabi, bahkan paling mulia. Apa kata Rasulullah ketika beliau berdarah kakinya, kemudian beristirahat di sebuah kebun? Rasulullah berdoa, Allahumma inni as'aluka ilaika dha'fal quwwati. Ya Allah, aku mengadukan kepada tentang lemahnya kekuatan, wa qillata hilati wa hawani 'ala nas, dan sesungguhnya aku tidak punya kemampuan, tidak punya daya dan upaya di hadapan manusia. Kita memang rahmati Allah, bukan berencana yang terbaik, bukan. Allah berencana yang terbaik. Rasulullah SAW merencanakan dengan sangat matang untuk mendakwahi orang-orang Taif. Tapi apa yang terjadi dengan rahmati Allah? Memang kita ini tidak punya kekuatan, tidak punya daya, tidak punya upaya dalam berhadapan dengan manusia. Rasulullah berkata, Ya Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Anta Rabbul Mustad'afin. Ya Allah, Engkau adalah Tuhan daripada hamba-hamba-Mu yang lemah. Engkau adalah Tuhanku ya Allah. Ini doanya baginda Rasulullah. Bahkan Rasulullah mengatakan, ya Allah, kepada siapa Engkau wakilkan urusanku ya Allah? Apakah Engkau akan wakilkan urusanku kepada orang-orang asing yang aku tidak kenal, yang berbuka masam kepadaku? Ataukah Engkau akan mewakilkan urusanku kepada musuh-musuhku yang betul-betul akan berbuat buruk kepada siapa urusanku ya Allah? Engkau berikan. Ini bagaimana Rasulullah berserah diri kepada Allah.
Apa yang terjadi setelahnya yang rahmati Allah? Setelahnya Allah buka pintu jalan keluar. Yang pertama, jadi jarang diceritakan tentang kisah dalam perjalanan Isra Mi'raj baginda Rasulullah, yaitu apa? Gagal dakwah dengan manusia, Allah buka kesuksesan dakwah dalam golongan jin. Rupanya ketika Rasulullah sholat waktu itu, jin mendengar bacaan Rasulullah, sehingga turun surat al-jin, qul uhiya ilayya anna mustama'a nafarun minal jin faqal inna sami'na qur'anan ajaba. Rupanya ketika Rasulullah betul-betul setelah beliau susah, beliau sholat. Ketika sholat apa yang terjadi? Jin menyimak bacaan Rasulullah. Kemudian jin ketika menyimak bacaan Rasulullah pulang kampung jin tersebut. Ketika menyimak langsung beriman. Ketika pulang kampung menyeru anggota-anggota yang ada di kampungnya mengatakan inna sami'na qur'anan ajaba. Sesungguhnya kami telah mendengar bacaan yang sangat menakjubkan. Yahdi ila rusydi. Bacaan tersebut mengajak kami, menuntun kami, memberikan petunjuk kepada kami kepada jalan yang lurus. Yahdi ila rusydi fa amanna bihi. Kami pun langsung beriman. Apa yang terjadi jemaah rahmati Allah? Semua yang ada di kampung tersebut dari golongan jin masuk Islam. Di Taif beliau ditolak, di kalangan jin beliau diterima. Jalan keluar yang pertama. Jalan keluar yang kedua, Allah perjalankan beliau untuk mendapatkan hadiah yang luar biasa sempurna, yaitu hadiah sholat. Dimuliakan oleh Allah. Maka jemaah rahmati Allah, begitu juga Nabi Muhammad ketika beliau betul-betul berpasrah kepada Allah. Kapan? Dari antaranya yaitu ketika beliau dilemparkan dalam kobaran api. Apa yang beliau lakukan? Beliau tak lakukan apa-apa karena semua usaha sudah beliau lakukan. Ketika diikat dan ingin dilemparkan, beliau berpasrah kepada Allah. Maka disitulah turun pertolongan daripada Allah. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang Nabi Muhammad ini qala rabbukum aslim, ketika Allah berkata kepada Nabi Muhammad alaihissalam, masuklah Islam. Apa jawaban Nabi Muhammad? Nabi Muhammad menjawab, aslamtu li rabbil alamin. Saya betul-betul menyerahkan diri saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahmati Allah, salah satu resep cara supaya kita tidak banyak berkeluh kesah, supaya kita betul-betul tenang dalam menghadapi apa yang ada di atas dunia ini, yaitu apa? Tasbih, menyerahkan semua urusan kita kepada Allah. Orang kalau yakin dengan yang terbaik, contoh kita membuat acara kita acara besar, sangat besar. Untuk pikir acara tersebut bingung. Ketika misalnya datang presiden ke tempat kita, tiba-tiba kita ditunjuk untuk jadi ketua panitia, disuruh urus semua acara. Kita tak pernah punya pengalaman. Nanti harus ada drone yang terbang, harus buat video, harus buat ini, harus buat ini. Kita bingung. Anggaran kita terbatas, tapi dituntut untuk maksimal, kebingungan kita. Tapi apa yang terjadi jemaah Allah? Kalau ada event organizer, ada ego yang terkenal sekelas dunia datang kepada kita, tenang Bapak, biar kami urus. Kira-kira bagaimana keadaannya? Tenang, tidur gitu. Tapi kalau kita disuruh urus, itu nggak bisa tidur 3 hari 3 malam, nggak bisa tidur. Tapi ketika ada yang mengurus yang terbaik, bisa istirahat. Kita nikahin anak, saya capek beli sapi, cari orang potong daging untuk mereka apa yang dimasak, kemudian macam-macam kita bikin pelaminannya bagaimana. Tiba-tiba ada satu orang yang bilang, nggak apa Pak, biar saya yang urus semuanya. Bapak tinggal dulu. Kalau kita kenal orang tersebut orang hebat, tenang dia. Tapi kalau orang ngaku-ngaku saja, datang orang asing, kita tak kenal dia, tenang Bapak istirahat saja. Tidak bisa istirahat saja. Maka jemaah rahmatullah, ini ketika kita serahkan urusan kita kepada yang
seharusnya kita untuk istirahat, cuma fokus untuk beribadah saja. Makanya jemaah Allah, kata para ulama yang pertama, khawatir besok akan apa, itu sunnah kepada Allah. Allah bi'umina wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun binatang yang berhidup di atas bumi ini, semua makhluk di atas bumi ini, udah Allah bilang saya jamin rezekinya. Kita nggak percaya, itu termasuk salah satu syukuran kepada Allah. Bayangkan hewan saja yang nggak berakal, nggak kepikiran besok makan apa. Pergi pagi, makan secukupnya, pulang sore, besok kerja lagi. Kita bukan khawatir untuk besok, untuk 50 tahun ke depan kita khawatir. Ini pensiun saya makan apa ya? Padahal jemaah rahmati Allah, kita lahir pun Allah yang urus. Kita nggak punya akal, Allah yang urus. Masa ketika akal kita sudah sempurna, kita nggak yakin lagi kepada Allah? Makanya jemaah rahmati Allah, Nabiullah Ibrahim sempurna menyerahkan diri beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aslamtu li Rabbil alamin. Kemudian yang terakhir jemaah rahmati Allah, Nabiullah Ibrahim alaihissalam berwasiat kepada anaknya. Tentu wasiat seorang bapak daripada Nabi itu wasiat yang terbaik. Apa wasiat Nabiullah Ibrahim dan wasiat para nabi sebelumnya? Wa wassa biha Ibrahim bani. Nabiullah Ibrahim berwasiat kepada anaknya. Wa Ya'qub, dan juga Nabi Ya'qub berwasiat kepada anak-anaknya. Apa wasiat Nabiullah Ibrahim kepada anak-anaknya? Nabiullah Ya'qub kepada anak-anaknya, wasiat mereka, innallaha astafa lakum-din. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah pilih agama yang suci, agama yang murni. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Satu saja kuncinya, jangan sampai meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Itu pegang. Itu wasiat yang luar biasa. Yaitu apa? Islam kunci daripada kebaikan dunia dan akhirat. Sebaik apapun keadaan kita di dunia, kalau tak Islam, tidak ada kebaikan. Seburuk apapun keadaan kita di dunia, kalau kita Muslim, maka sesungguhnya itu kunci daripada sebuah kebaikan. Maka jemaah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pun wasiatkan kepada anak keturunan kita, kalau ayah nanti sudah meninggal, ingat agama yang diridhoi oleh Allah adalah agama Islam. Jangan tinggalkan ajaran Islam. Setinggi apapun jabatannya, sejauh apapun dia pergi, walaupun di negara non-Muslim, jangan tinggalkan Islam. Jangan sampai mati kecuali dalam keadaan Muslim. Kalau itu betul-betul terjadi, maka kita meninggal dalam keadaan aman. Apa maknanya aman dengan agama Allah? Setelah kita meninggal, anak kita kan beramal karena dia Muslim, dia sholat, dia zakat, dia macam-macam, kita dapat pahala. Anak kita, cucu kita, ketika dia Muslim, dapat transfer pahala juga kepada kita. Kenapa? Sebab dia Muslim karena orang tuanya Muslim gara-gara kita. Cucu kita punya anak lagi Muslim juga, sujud juga kepada Allah. Orang tuanya dapat pahala. Kenapa? Sebab dia Muslim. Orang tua daripada orang tuanya dapat pahala juga karena sebab daripada anaknya Muslim. Kita pun dapat pahala gara-gara keturunan ketiga kita Muslim. Kalau keturunan kita terus-menerus dalam keadaan Islam, maka jangan khawatir, kita di dalam kubur senantiasa masih dapat kebaikan. Tapi kalau keturunan kita agak Muslim, putus sudah. Gak ada yang kasih air lagi untuk kita, gak ada lagi yang kasih makanan untuk kita, gak ada lagi yang kasih kebaikan kepada kita. Kenapa? Terputus. Maka dalam hadis disebutkan laisa ala nafsi allati tuqtal zulman, bahkan perkara buruk tidaklah ada orang yang terburuk secara
orang yang membunuh orang lain secara zalim yang pertama kali dapat juga dosa. Siapa? Qabil ketika bunuh Habil. Coba bayangkan Qabil bunuh Habil kapan? Sekarang masih ada pembunuhan secara zalim, masih dapat dosa. Itu berapa keturunan sudah? Maka jemaah dirahmati Allah, beruntung kalau keturunan kita masih mau menghambakan dirinya kepada Allah dengan Islam. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita ambil lagi-nya. Baik, saya baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Sama-sama. Wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Jemaah perhatikan ada dua gunnah di sini, itu gunnah. Yang pertama wa bayyah, yang kedua amni. Itu dua-duanya durasinya itu sama, ya. Jadi wa bayyallahu an millati durasinya sama. Kemudian kalimat yallahu, ya dibaca tebal. Begitu juga dengan huruf li. Yallahu jangan dibaca yallahu, tapi yallahu, ya. Ini yang pertama. Kemudian dalam bacaan ikhfa, mansa itu nunnya disamakan. Man safiha nafsa dibaca man safiha nafsa, ya. Sekali lagi saya baca wa bayyallahu an millati Ibrahim illa man safiha nafsa. Sama-sama. Wa bayyallahu an millati Ibrahim illa man safiha nafsa. Wa laqad istafainahu fid dunya. Sama-sama. Wa laqad istafainahu fid dunya. Di huruf shad tetap dibaca tepat. Jangan dibaca wa laqad tapi tepat, ya. Agak tepat. Fit dunia ada guna. Jangan dibuat fit dunia, bukan nun ketemu ya di dalam guna, tapi di sini ilham wajib, ya. Dunia. Kemudian yang selanjutnya wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Sama-sama. Wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Tapi huruf shad enggak pakai huruf mulut, jangan so. Jangan pakai so, si. Semuanya yang boleh. Dia kalau melakukannya lompat. Ayat selanjutnya, idh qala lahu rabbuhu aslim. Sama-sama. Idh qala lahu rabbuhu aslim. Idh qala lahu rabbuhu aslim. Sama-sama. Idh qala lahu
minnya rabbuhu dan rabbu jangan rabbuhu ada rabbu jangan masuk huruf mim karena memang dua-duanya dua bibir ya jangan ada nya tapi rabbu jangan rabbu